예쁘게 나와? 찍는다. Diceritakan, dua orang telah berteman selama 19 tahun lamanya. Sunwoo adalah fotografer pemula yang tampan dengan kepribadian yang hangat. Sahabat perempuannya Eunsu adalah penulis lirik dan dia sedang berusaha yang terbaik untuk menjadi penulis lagu terkenal. Suatu hari, komposer musik ternama menolak lirik lagu buatan Eunsu karena dianggap tidak memiliki emosi. Tema yang diangkat adalah tentang cinta tak berbalas, tapi nuansa yang diberikannya terlalu ceria. Proyek lagu tersebut harus segera terselesaikan. Eunsu memohon kepada komposer untuk memberinya waktu tambahan selama 2 minggu, dan ia berjanji akan memperbaiki liriknya. 알아요. 저 진짜 알아요. 저 2주. 딱 2주만 주시면 제가 피디님한테 보여드릴게요. 제발요. Di sisi lain, Sunwoo menghadapi masalahnya sendiri, di mana ia memutuskan untuk menunda pameran fotonya yang telah ia kerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Manajer studio merasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi Sunwoo menganggap foto-foto miliknya terasa palsu, tidak bermakna, dan tak layak untuk dipamerkan. Dua sahabat itu akhirnya bertemu di kedai langganan mereka dengan masalahnya masing-masing. Eunsu melampiaskan amarah atas ketidaktahuannya tentang konsep cinta tak berbalas yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sunwoo menjelaskan bahwa cinta biasa dapat ditunjukkan, tetapi cinta tak berbalas hanya bisa dipendam dalam kesedihan. "Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" tanya Eunsu dengan bingung. Sunwoo mengaku bahwa dia memiliki pengalaman cinta tak berbalas dengan wanita bernama Jennifer. Di malam yang dingin dan bersalju itu, Eunsu meminta Sunwoo untuk tinggal bersamanya dan membantunya menulis lirik lagu. Sunwoo menolak sebelum akhirnya ia mengantar Eunsu yang mabuk ke rumahnya. Sunwoo sangat peduli terhadapnya dan ia selalu bersamanya di saat senang maupun susah. Setelah mengetahui bahwa Sunwoo menunda pameran fotonya dan alasan kenapa ia melakukan itu, Eunsu berpesan kepadanya untuk jujur terhadap perasaannya dan mengikuti kata hatinya, karena dengan begitu fotonya akan terlihat jujur dan memiliki makna. Ia juga memintanya untuk segera memberitahu Jennifer tentang perasaan yang dipendamnya selama ini. Sunwoo kembali ke studio dengan perasaannya yang masih gelisah, dan ternyata wanita bernama Jennifer yang ia maksud adalah Eunsu. Ia sudah memendam perasaan terhadapnya selama 8 tahun. Sunwoo pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi itu tidaklah mudah. 4 tahun lalu Sunwoo berkumpul bersama Eunsu dan pasangan pemilik kedai langganannya. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Eunsu menceritakan kisah cintanya yang baru saja berakhir. Kemudian, ia mendapat saran dari temannya untuk berkencan dengan Sunwoo. Tetapi ia menolak karena takut berpisah. Tak jauh seperti kisah cintanya saat itu. Ia tak siap kehilangan sosok yang sangat berharga seperti Sunwoo. Sunwoo yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan memendam perasaannya sampai saat ini. Hal itulah yang selalu membuatnya gelisah dan mempengaruhi hasil karyanya. 우린 절대 헤어지면 안 되거든. 나 어떻게 살라고? 우린 평생 친구해야 돼. Keesokan harinya Sunwoo datang ke rumah Eunsu. Ia menerima tawarannya untuk tinggal bersama dan membantunya membuat lirik lagu. Sunwoo ingin jujur tentang perasaannya. Ia mencoba mengikuti kata hatinya dan berharap bisa mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang membelenggunya selama ini. Eunsu menyambutnya dengan hangat dan mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Ketika siang berubah menjadi malam, Eunsu tertidur di lantai dan Sunwoo segera menyelimutinya sebelum akhirnya ia dipeluk oleh Eunsu yang membuat hatinya berdebar sepanjang malam. Kejadian itu menciptakan suasana canggung untuk keesokan harinya.
Waktu berlalu, Sunwoo berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Ensu. Hingga suatu ketika, ia dibuat kesal oleh komposer Kang yang bekerja dengan Ensu dan terlihat begitu dekat dengannya. Sunwoo yang cemburu mulai bertingkah menyebalkan, dan ia membenci komposer itu untuk alasan yang tak jelas. Membuat Ensu heran dan bertanya-tanya mengapa Sunwoo selalu membenci pria yang masuk dalam kehidupannya. Mereka bertengkar, tapi tidak lama kemudian berbaikan. Malam harinya, mereka dikejutkan oleh kedatangan Ibu Ensu yang tampak tegas tapi juga penyayang. Sunwoo hanya bisa terdiam mengikuti perintah Ibu Ensu ketika dia meramalnya dengan kartu tarot. Walaupun tampak lucu pada awalnya, kartu itu dengan tepat menjelaskan keadaan hati Sunwoo yang sedang jatuh cinta pada seseorang. Cintanya tulus sampai akhir, tetapi jodohnya sangat jauh. Di akhir pertemuan, Ibu Ensu memberikan salah satu kartunya kepada Sunwoo sebagai jimat keberuntungan, seolah dia mengetahui sesuatu tentangnya. Hari terus berganti, semuanya berjalan normal sebelum akhirnya Ensu mengetahui sesuatu tentang sahabatnya. Di suatu malam, Ensu menjawab panggilan manajer studio yang memintanya untuk segera mengirimkan beberapa foto penting pada laptop Sunwoo. Manajer mendesaknya, sementara Sunwoo tidak ada di sana. Setelah mengirimkan file yang dimaksud, Ensu tidak sengaja melihat foto-foto lamanya tersusun dengan rapi. 뭐야, 안 지웠네. Semakin dalam Ensu mencari, semakin besar keyakinannya bahwa itu didasari oleh cinta. Pada akhirnya, Ensu menyadari bahwa dirinya adalah Jennifer yang diceritakan Sunwoo beberapa waktu lalu. Di malam yang tak terduga itu, Ensu bertanya kepada Sunwoo kapan dia menyukai Jennifer, kenapa dia menyukainya, dan kapan ia akan menyatakan perasaannya. "Biarkan aku mengurus masalah ini sendiri," jawab Sunwoo dengan kesal. Saat itu dia belum siap mengatakan kebenaran isi hatinya. Keesokan harinya, Sunwoo mendapat kabar yang membuatnya bahagia, tetapi juga sedih dalam waktu bersamaan. Salah satu fotografer mendunia terkesan dengan karyanya dan mengajaknya untuk berkolaborasi. Sunwoo akan bertemu dengannya, dan itu artinya ia harus pergi meninggalkan Korea untuk waktu yang cukup lama. 이번 주에 당장 나가야 될 수도 있겠네. Di sisi lain, Ensu mendapat kabar bahwa proyek lagunya bisa dilanjutkan karena ada perkembangan pada lirik ciptaannya. Ia merayakan keberhasilannya di kedai tanpa kehadiran Sunwoo. Ia terkejut saat mengetahui teman-temannya sudah lama menyadari bahwa Sunwoo memendam perasaan kepadanya. Ensu mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan 2/3 hidupnya bersama Sunwoo, tetapi ia baru menyadari jika semua perhatian yang diberikan sahabatnya itu adalah cinta. Selama ini ia selalu menciptakan batas karena takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang mungkin akan menyakiti Sunwoo di kemudian hari. Sebab itulah ia tidak menyadari apapun dan hanya menganggapnya sebagai teman sejati. 상처받게 우리 선우는 나한테 너무 귀해. Sunwoo meminta maaf atas sikap ketusnya pada Ensu ketika ia bertanya tentang Jennifer. Sunwoo menjelaskan bahwa ia sudah menyukai Jennifer sejak 8 tahun lalu. Sunwoo menyukainya karena hanya dia yang selalu percaya dan mendukungnya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, ia menjawab kalau ia akan segera menyatakan perasaannya kepada Jennifer. Pernyataan itu membuat Ensu gelisah sekaligus takut. Ia tak tahu harus berbuat apa jika Sunwoo benar-benar menyatakan perasaannya nanti. Sementara Sunwoo, ia menyiapkan segala hal sebelum ia mengungkapkan isi hatinya. Ensu bertemu dengan penyanyi yang akan membawakan lagunya. Setelah makan bersama orang-orang penting dalam proyek, komposer Kang secara mengejutkan berkata bahwa dia menyukai Ensu, lalu memberinya waktu untuk memikirkan hal tersebut sebelum memberi jawaban pasti. Sunwoo yang merasa khawatir, ia mencari Ensu, dan ia tak sengaja menemukannya di restoran bersama komposer Kang.
Pertemuan tersebut berubah menjadi sedikit menegangkan ketika Ansu meninggalkan mereka berdua untuk menjawab telepon. Sunwoo akhirnya tahu bahwa komposer Kang sedang menyukai Ansu dan sedang berusaha untuk mendekatinya. Bahkan ia kaget ketika Ansu bisa menikmati wine yang selama ini tidak ia sukai karena selalu membuatnya pusing. Keadaan itu membuktikan bahwa Ansu sedang mencoba membuka hatinya untuk pria lain, tetapi tidak dengan dirinya. 잘 데려다 주세요. 야, 너 어디? Saat bertemu manajer studio, Ansu akhirnya tahu bahwa sahabatnya akan pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Manajer menjelaskan bahwa kesempatan itu akan mengubah kehidupan Sunwoo. Ia akan menggelar pameran bersama seseorang yang akan membuat namanya dikenal oleh dunia. Ketika Ansu pulang, Sunwoo menyambutnya hangat sembari memperlihatkan apa yang sudah ia siapkan. Ia memperbaiki sepeda lama Ansu yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang mereka. Ansu mengira bahwa Sunwoo akan mengungkapkan perasaannya dan ia begitu takut. Sunwoo yang menyadari itu memendam kembali perasaannya lalu menjelaskan bahwa dia akan segera pergi ke Amerika untuk mengejar impiannya menjadi fotografer terkenal. Di hari keberangkatan, Sunwoo meminta maaf kepada Ansu karena tidak bisa membantunya menulis lirik sampai selesai. Ia juga berpesan agar Ansu selalu menjaga pola makan serta mengenakan syal di musim dingin. Setelah berpamitan, dua sahabat itu akhirnya berpisah. Mereka awalnya terlihat tegar. Ansu menangisi perpisahan tersebut karena akhirnya ia mengerti maksud dari cinta tak berbalas. 내 옆에서 가장 편하게 해주는 거. 어떻게 해야 될지 모르겠거든. 미쳤었지 그냥. Waktu berlalu, Ansu menjalani hari-hari seperti biasa dan ia tak pernah lupa lagi untuk mengenakan syalnya saat musim dingin. Proyek lagunya sukses di pasaran, membuat salah satu penyanyi papan atas tertarik padanya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Impiannya untuk menjadi penulis lagu ternama perlahan mulai tercapai. Ia sangat bahagia. Ansu datang menemui manajer studio untuk mengambil foto lamanya. Saat itu ia melihat foto dirinya terpajang beserta kartu tarot yang pernah diberikan ibunya kepada Sunwoo. Malam harinya, Ansu mendapat undangan dari komposer Kang untuk makan malam bersama, di mana ia menyatakan perasaannya sekali lagi dan meminta jawaban pasti. Ansu menjelaskan bahwa ada saat di mana ia tersipu malu saat berada di dekatnya, tetapi hatinya tidak pernah berdebar begitu kencang. Ia berterus terang kalau ia tak menyukai wine, meski ia sempat berpikir akan menyukainya perlahan, namun ternyata sama sekali tak bisa dipaksakan, sama seperti keadaan hatinya saat ini. Komposer Kang mengerti dan ia menerima penolakan itu dengan lapang dada. Di suatu kesempatan, Ansu meminta sang ibu untuk meramalnya dengan kartu tarot. Di antara 3 kartu yang ia pilih, salah satunya sama seperti yang sudah pernah dipilih Sunwoo. Saat itu ibunya menjelaskan kalau kartu itu sebenarnya memiliki arti seseorang yang sangat dekat. Ia berbohong kepada Sunwoo yang tampak begitu cemas jika rahasianya terbongkar. Dan ternyata dia sudah menyadari bahwa Sunwoo menyukai putrinya. Berdasarkan kartu itu, ibunya menjelaskan bahwa Ansu akan mendapatkan kesempatan kedua. Dan ia menyuruhnya untuk memaksimalkan momen yang dirasa tepat untuk mendapat jawaban dari semua kegelisahan yang menyelimutinya. Bulan terus berganti, sementara Ansu mulai gelisah ketika Sunwoo tidak pernah menjawab pesannya lagi. Kemudian, ia menemukan kalung dan sepucuk surat pada boneka milik Sunwoo yang tertinggal. Dalam surat itu Sunwoo berpesan, "Di setiap momen dalam hidupmu, aku berharap bisa berada di sisimu." Ansu merasa bahwa itu adalah momen yang tepat untuk memastikan perasaannya, dan ia meminta Sunwoo untuk segera menemuinya jika sempat. Keesokan harinya, Sunwoo secara tak terduga sudah kembali dan ia membawa begitu banyak coklat untuk sahabatnya. Sunwoo mengatakan kalau ia hanya pulang sementara untuk mengurus proyek foto lainnya. Ia kesulitan membalas pesan Ansu dan sengaja tak memberitahu kepulangannya untuk memberi kejutan. 너 톡으로 할 말 있다며? 뭐였어? 그게... 왜 무슨 일 있어? 아...
Ensu memutuskan mengurungkan niatnya berbicara dengan Sunwoo terkait perasaannya. Namun keraguan itu berubah menjadi penyesalan ketika Sunwoo didekati oleh juniornya semasa kuliah. 내가 잘해줄게. 오늘도 대답 노야? 말도 안 되는 소리 하지 말고. 할 때까지 물어볼 거라니까. Rasa gelisah kembali menyelimuti Ensu, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya setelah ia menemukan momen yang dirasa tepat. Ensu mengundang sahabatnya itu untuk kembali bertemu di kedai. Tempat itu tampak sepi karena Ensu meminjamnya secara pribadi saat pemiliknya pergi berlibur. Di malam yang tak terduga itu, Ensu memperlihatkan lirik lagu buatannya yang belum rampung kepada Sunwoo. Liriknya berbunyi, "Aku semakin mirip denganmu, aku akan melindungimu." Ensu tak bisa meneruskan bait terakhir karena selalu memikirkannya. Ensu mulai bercerita bahwa ia menangis terseduh-seduh ketika Sunwoo pergi meninggalkannya untuk wajib militer di masa lalu. Pada awalnya ia mengira kalau itu hanya perasaan sedih karena ditinggalkan oleh seorang teman yang begitu berharga. Namun pada hari Sunwoo pergi ke Amerika, ia menyadari bahwa itu adalah cinta. Hubungan yang mereka jalin melebur garis tipis antara persahabatan dan cinta, membuat Ensu tak menyadari bahwa ia sebenarnya juga telah menyukai Sunwoo. Ensu mengira bahwa cinta tak berbalas adalah sesuatu yang manis, seperti ketertarikan. Namun setiap kali ia memikirkan tentang Sunwoo, hatinya begitu sakit. Dan yang membuatnya lebih tersiksa adalah memikirkan betapa kesepiannya Sunwoo memendam perasaan itu seorang diri selama 8 tahun lamanya. Ensu meminta maaf karena terlambat menyadarinya dan baru bisa membalas perasaannya saat ini. 미안해. 내가 네 눈을 너무 늦게 바라봐서. 그리고 오랫동안 몰라줘서. Sunwoo hanya bisa terdiam sebelum akhirnya menyelesaikan bait terakhir pada lirik lagu Ensu yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." Bait terakhir itu adalah ungkapan hati Sunwoo. Setelah saling menatap satu sama lain, mereka terlelap dalam lautan asmara dan kisah cinta mereka pun dimulai.